Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Nurul Huda yang saya muliakan, kita masuk pada pembahasan bab yang ke-55 dari kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaan dari sikap zuhud dan hidup sederhana. Di sini diterjemahkan hidup sederhana. Ini terjemahan dari kalimat al-faqr, ya, fakir, kefakiran, tapi diterjemahkan hidup sederhana. Ya, intinya hidup pas-pasan, bahkan hidup dalam kondisi fakir. Ini adalah kondisi yang bisa menghasilkan keutamaan jika disikapi dengan benar. Maka ada keutamaan bagi orang yang fakir, ada keutamaan bagi orang yang kaya. Dua-duanya punya keutamaan. Keutamaan itu timbul dari sikapnya, bukan karena kefakirannya. Sikap apa? Kalau orang fakir dia sabar, maka orang fakir ini tentunya akan diberi balasan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan di akhirat. Demikian pula kalau orang kaya itu bersyukur, dia akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam nikmat. Dan ingat bahwa kaya miskin itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menetapkan bahwa si fulan kaya dalam pengertian kaya berlimpah hartanya, dan si fulan itu sedikit hartanya. Itu harus kita yakini. Namun bukan berarti ketetapan Allah ini tidak membuat kita berupaya, tidak. Karena yang namanya takdir itu kita tidak tahu. Dan kita tidak perlu mengurai, mencari-cari terkait dengan takdir apa yang belum terjadi. Tugas kita itu hanya berikhtiar. Maka tidak boleh seorang muslim karena dia meyakini takdir, dan takdir harus diyakini bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak boleh dengan keyakinan itu lalu dia berpangku tangan. Ya, kalau sudah Allah kasih rezeki kepada saya, ya rezeki itu akan datang. Ya, dia ngomong seperti itu ucapan yang benar. Ucapan benar itu, Pak. Kalau rezeki itu datang, ya datang. Kalau rezeki itu tidak datang, ya nggak datang. Itu ucapan yang benar. Tapi dilihat dia mengucapkan ucapan itu dalam kondisi apa. Kalau dia mengucapkan ucapan itu sambil tidur, ya, tidak bangun-bangun, tidak keluar dari rumahnya, itu ucapan benar, tapi dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk apa? Untuk kesalahan. Ucapan yang benar tapi dimaksudkan untuk ketidakbenaran. Dimaksudkan untuk melegalkan kemalasannya.
Kadang orang malas itu cari alasan dengan takdir. Seperti siswa yang tidak pernah belajar lalu dia mengatakan kalau Allah meluluskan saya, ya aku lulus. Lek dak lulus, ya dak lulus. Jadi soal kita ini diberi atau tidak diberi itu urusannya Allah. Urusan kita ikhtiar, usaha. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk berusaha. Semua itu diperintahkan oleh Allah untuk diusahakan. Ya. Namun setelah kita ikhtiar, Allah putuskan untuk kita, bagian kita, maka syukuri, nikmati apa yang telah Allah berikan, berapapun itu. Berarti Allah memang memberikan bagian kepada kita, ya segitu sudah. Kita mau marah, mau menangis, mau jungkir balik, ya seperti itu. Daripada nangis, jungkir balik, marah, ya ganti semua sikap itu dengan sikap yang bisa menghasilkan banyak kebaikan, yaitu syukur. Berterima kasih pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, ini rezeki saya, alhamdulillah. Maka kembali kepada maksud para ulama, Imam Nawawi termasuk keutamaan orang yang fakir. Itu bukan berarti kita disuruh jadi fakir, tidak. Ya, tapi ingin menjelaskan bahwa semua kondisi kita itu ada keutamaannya. Anda bisa menjadi orang yang utama dalam kondisi apa? Jadi orang yang utama ketika kaya Anda bisa, ketika miskin Anda juga bisa. Tergantung dari cara kita menyikapi. Tergantung dari cara kita menyikapi. Ikhwani fillah, di sini juga berbicara tentang masalah zuhud. Zuhud itu istilah yang banyak dijelaskan oleh para ulama, namun penjelasan yang lebih baik tentunya menurut saya, zuhud itu tidak meletakkan dunia di hati. Dia menggenggam dunia, tapi dunia itu sebatas di tangannya. Di hatinya kecintaan yang kuat terhadap negeri akhirat dan keyakinan penuh kepada Allah. Kenapa dia harus genggam dunia? Karena dia hidup di dunia. Itu salah satu penjelasan yang menurut saya lebih tepat. Karena ada sebagian yang menjelaskan zuhud itu meninggalkan dunia. Kata-kata meninggalkan dunia itu agak susah diterima, Pak. Apa makna meninggalkan dunia? Sedangkan kita hidup di dunia dan harus mencari dunia. Tapi bukan meninggalkan dunia, menggenggam dunia dengan apa? Dengan keyakinan hati yang begitu kuat terhadap akhirat, sehingga dunianya diarahkan ke akhirat, Pak. Dan karena dunianya tidak masuk ke dalam hati, dia mudah melepaskan. Contoh konkretnya para sahabat Rasulullah SAW. Ya mungkin ada orang-orang sekitar kita, tapi tidak terlalu banyak saya kira. Abu Bakar itu orang kaya, orang miskin, Pak. Kaya raya itu, Pak. Ya. Kalau sekarang ini ya orang paling kaya sudah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya. Itu orang tajir melintir. Kalau bahasa kita, hartanya berlimpah. Apakah disebut orang zuhud? Disebut orang zuhud apa enggak? Ya pasti, sahabat Nabi. Loh, padahal menggenggam dunia. Sebelum mereka, Nabi Allah Sulaiman memiliki kerajaan di dunia.
Bukan orang zuhud. Zuhud. Karena zuhud itu di sini, Pak. Bagaimana dia melihat dunia dan akhirat. Kalau benar cara pandangnya itu zuhud. Orang bisa zuhud. Kalau dia melihat akhirat segala-galanya, dunia itu hanya sebagai sesuatu sarana yang tidak perlu sampai masuk ke dunia, dia zuhud. Ini yang saya katakan definisi yang lebih tepat, saya kira. Contohnya Abu Bakar, Pak. Abu Bakar itu tajir. Namun ketika orang kaya raya, ketika diminta untuk infak, berapa infaknya Abu Bakar itu, Pak? Berapa? Semua. Itu zuhud, Pak. Di salah satu peperangan, Abu Bakar itu datang membawa semua hartanya, ya Rasulullah. Di saat itu Umar membawa berapa hartanya? 50% hartanya. Mereka genggam dunia, tapi ketika diminta untuk melepas, ya Allah, seperti kita ini bayar, mohon maaf, bayar duit parkir, Pak. Itu zuhud namanya. Jadi tidak dilihat berapa kekayaannya. Justru orang zuhud itu diketahui kalau dia pegang uang. Jadi zuhud itu bukan dilihat orang itu, ya. Ustadz iki zuhud, Masya Allah Ustadz iki. Omani ngontrak, sepeda motor, tak tahu dari mobil. Itu bukan zuhud, karena memang tidak ada duit. Ya. Ada orang punya uang, tapi dia bisa kendalikan uangnya. Dia tidak dikendalikan oleh uangnya. Ini contoh-contoh. Abu Bakar datang pada saat itu, diminta Nabi SAW meminta para sahabat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan Umar bin Khattab di saat itu betul-betul ingin mengalahkan kebaikan Abu Bakar, karena para sahabat itu terbiasa berlomba-lomba untuk berbuat baik dan menjadi pemenang dalam kebaikan, agar mereka tinggi di sisi Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari Rasulullah. Umar itu selalu ingin mengungguli siapa? Abu Bakar. Ketika ada panggilan jihad dan di situ Rasulullah menyerukan untuk berinfak dan bersedekah, Umar berkata, saat ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Saat ini saatnya saya menang. Selama ini tidak pernah menang. Umar setiap mau berbuat kebaikan didahului oleh Abu Bakar. Setiap kali mau berinfak didahului. Kata Umar, saat ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Dia datang kepada Rasulullah SAW, dia serahkan hartanya. Umar ingin mengalahkan dari aspek sedekah. Diserahkan hartanya, ditanya oleh Rasulullah, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Separuhnya ya Rasulullah, 50%, Pak. Ya. Abu Bakar datang, dia serahkan hartanya. Berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Allah wa Rasuluh, hanya Allah dan Rasulnya di rumah, tidak ada apa-apa. Semua. Itu manusia zuhud. Pegang harta, tapi hartanya Pak mudah dilepas. Maka kalau kita ini, kalau infak masih gemetar tangan kita, Pak, itu berarti kita belum punya sifat zuhud. Ya. Kalau masih mau berinfak, masih berpikir 1000 kali, berarti dunia masih bertanam kuat di dalam diri kita. Apalagi infaknya sudah suwe, ngambilnya lama, gemeter, ya Allah, 5.000. Ya. Dipilih yang paling rohis, padahal di dompetnya banyak yang merah-merah, umpamanya. Ya kalau 5.000 yang kita miliki, ya itulah justru kebaikan, Pak. Kadang orang infak 5.000, Pak, itu 25% dari hartanya. Ya, karena dia bukan orang punya. Itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, zuhud itu tidak meletakkan cinta berlebihan kepada dunia di dalam hati kita. Yang kita letakkan di dalam hati ketika orang betul-betul menjadikan akhirat sebagai fokusnya, akhirat yang selalu dia utamakan, dia bisa menjadi orang yang zuhud sekalipun dia pegang dunia. Jadi jangan salah persepsi kalau dikatakan zuhud itu dilihat dari apa?
dari kendaraannya? Belum tentu. Yang tidak punya apa-apa belum tentu dia zuhud, Pak. Bisa jadi hatinya penuh dengan cinta kepada dunia, hanya saja belum dapat. Ada ungkapan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang mengatakan zuhud itu berarti meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Anda tinggalkan di dunia ini apa yang tidak bermanfaat di akhirat, Anda tinggalkan. Yang Anda genggam, yang Anda lakukan, yang Anda perbuat adalah apa-apa yang bermanfaat di akhirat. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan zuhud itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, zuhud yang berarti meninggalkan hal-hal yang haram. Ini tingkatan yang paling rendah, Pak. Ini zuhudnya orang-orang awam. Yang haram saja dia tinggalkan. Yang mubah ya dia asyik dengan yang mubah, menikmati banyak. Boleh apa tidak? Dia termasuk orang zuhud. Zuhud kalau dia meninggalkan yang haram. Tapi zuhudnya tingkatannya tingkatan paling rendah. Yang kedua, zuhud yang berarti meninggalkan kelebihan dari segala hal yang dihalalkan. Halal tapi dia tinggalkan. Demi apa? Demi meraih keuntungan, keberuntungan dan kebaikan di akhirat. Sehingga dia gadaikan yang halal demi mendapatkan pahala di akhirat. Sehingga dia mencukupkan diri dengan yang halal yang diperintahkan. Maka dia bisa beli rumah, Pak, 5 dia bisa, 10 bisa beli. Tapi rumahnya 1 sederhana. Harta yang lain di mana? Dia infakkan di jalan Allah. Atau dia mungkin punya 5 rumah, Pak, tapi 4 rumah dia gunakan untuk tempat ta'lim, untuk tempat tahfidz, untuk tempat-tempat. Tidak dia nikmati hanya sekedar menikmati dunia, tidak. Ini sudah mulai tinggi tingkatannya, khusus, Pak. Yang dia nikmati ya yang cukup buat saya, cukup buat hidup saya. Yang lainnya dia serahkan di jalan Allah. Dia gadaikan demi meraih kebaikan di akhirat. Zuhud yang ketiga, kata Imam Ahmad, meninggalkan setiap hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Ini lebih berat lagi. Meninggalkan semua hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah, ditinggalkan. Dan inilah zuhud kaum arifin, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal kita ini, Pak, yang pertama aja ya. Zuhud minimal, Pak, tinggalkan yang haram, termasuk yang syubhat. Tinggalkan. Yang haram itu jelas, keharam jelas. Kalau syubhat itu keharamannya masih ragu-ragu bagi kita. Antara halal dan haram, Pak, tinggalkan agar kita menjadi orang zuhud. Minimal lah zuhud paling rendah lah, kelasnya kelas ya kelas-kelas ekonomi lah. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang syubhat. Dan nanti akan kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis, termasuk zuhud yang kita dianjurkan adalah meninggalkan ya, hati kita tidak bergantung dan cenderung dan melihat apa-apa yang di tangan manusia. Apa-apa yang di tangan manusia. Hati kita terus kepada Allah. Kita ingin minta kepada Allah, berupaya dan menikmati apa yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut kepada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.